Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Depi Siti Wahyuni. Pada video kali ini, aku mau nge-review salah satu skincare dari Jepang, yaitu Hada Labo Gokujun. Teman-teman, jadi ini dia produknya. Ini merupakan Hada Labo seri Gokujun. Nah, aku beli yang bentuk starter pack-nya kayak gini. Dan di dalam satu kotak starter pack ini tuh udah ada 3 item. Jadi udah lengkap, semuanya ada di sini. Aku juga sengaja beli yang kayak gini tuh karena emang aku baru nyobain. Jadi kalau misalnya aku nggak cocok, nggak terlalu gimana-gimana gitu kan. Karena kalau misalnya kita beli yang per item itu tuh ukurannya tuh lumayan gede-gede gitu loh. Kalau ini kan memang kayak kecil kayak gini. Sedikit informasi mengenai Hada Labo ini. Jadi Hada Labo itu merupakan skincare yang berasal dari Jepang. Di sana juga udah banyak banget para wanita-wanita Jepang yang menggunakan Hada Labo dan mereka tuh cocok. Terus Hada Labo itu bekerja sama perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu Rohto. Nah, tentunya kalian udah nggak asing kan ngedengar kata Rohto. Tapi mungkin kalau di kita itu lebih familiarnya Rohto itu ke obat tetes mata gitu. Padahal sebenarnya Rohto itu punya berbagai macam produk dan salah satunya itu adalah Hada Labo ini. Hada Labo juga memiliki 3 series atau 3 varian. Yang pertama itu ada untuk moisturizing atau Hada Labo Gokujun. Terus yang kedua ada Hada Labo untuk lighting atau untuk mencerahkan. Nah, di sini aku liatin produknya. Terus ada juga untuk anti-aging. Karena tipe kulit aku ini tuh adalah tipe kulit yang normal to dry skin atau normal tapi cenderung kering, makanya aku beli yang series Hada Labo Gokujun ini. Untuk harga satu boxnya ini tuh aku beli di 49.000. Pokoknya kalau dibuletin tuh udah 50.000 lah ya. Tapi ini juga kembali lagi ke tokonya masing-masing karena tiap toko tuh memiliki harga yang berbeda-beda. Oke, sekarang aku mau nge-review dulu boxnya. Di sini kita lihat warnanya itu biru tapi didominasi oleh warna putih sesuai sama ciri khas dari seri Gokujun. Nah, tampilan depan boxnya ini tuh ada plastik kayak gini, jadi kita bisa lihat warna dalamnya. Jadi kita bisa bedain nih mana yang Gokujun, mana yang bukan gitu. Nah, terus di sini tuh ada tulisan kayak jargonnya gitu. Kalau Hada Labo ini tuh hanya manfaat yang melekat. Terus di sampingnya di sini itu dijelasin bahwa Hada Labo memiliki komitmen untuk memberikan hasil akhir yang maksimal bagi kecantikan kulit. Hada Labo ini memiliki brand filosofi Perfect X Simple. Apa sih Perfect X Simple itu? Nah, jadi perfect di sini maksudnya adalah Hada Labo ini hanya menggunakan bahan-bahan berkualitas terbaik dan diproduksi dengan menggunakan standar farmasi yang ketat. Terus simple itu maksudnya adalah Hada Labo ini hanya menggunakan bahan-bahan yang bermanfaat bagi kulit. Jadi dia nggak menggunakan pewarna, terus pewangi, dan zat tambahan yang lain. Jadi dia tuh pure asli zat aktifnya aja. Di sebelahnya lagi, sebelah sini tuh ada step by stepnya. Jadi kalau misalnya kalian baru pakai ini, kalian nggak usah bingung karena kalian bisa lihat aja di sini. Oke? Habis itu di bagian belakangnya ada dia tuh ngejelasin mengenai tipe hyaluronic acid. Jadi di dalam Hada Labo Gokujun ini terdapat 3 tipe hyaluronic acid dan di sini udah dijelasin satu persatu, kalian bisa baca aja. Terus di bagian bawah sini ada expire date-nya. Jadi kalau misalnya belanja, kalian jangan lupa buat lihat ini. Sekarang kita lihat satu persatu dari 3 produk ini. Ini yang pertama adalah facial wash dari Hada Labo. Ukurannya tuh mini banget kan, dia cuma 20 gram, tapi jangan salah, meskipun cuma 20 gram ini tuh bisa kepake sampai 1 bulan. Kenapa aku bilang 1 bulan? Karena kita tuh pakainya gak usah banyak-banyak, dikit aja tuh udah kayak bisa menjangkau seluruh bagian wajah dan bisa membersihkan seluruh bagian wajah. Nah, di dalam Ultimate Moisturizing Face Wash ini memiliki 2 tipe hyaluronic acid. Yang pertama itu ada Improved Hyaluronic Acid yang berfungsi untuk melembabkan kulit 2 kali lebih lembab dibandingkan dengan hyaluronic acid biasa. Jadi 1 gram hyaluronic acid ini mampu menahan hingga 6 liter air. Jadi kalau misalnya aku pakai pencuci muka dari Hada Labo ini, dia tuh nggak membuat kulit kita jadi ketarik gitu loh. Ada kan beberapa pencuci muka yang kalau misalnya kita udah pakai tuh kulit tuh kayak kerasa ketarik gitu loh. Nah, kalau ini dia enggak, dia biasa aja gitu loh. Dan kotoran emang keangkat, tapi kulit kita masih tetap lembab. Untuk teksturnya sendiri, dia lumayan padat. Tuh. Jadi kayak gini guys. Kita tinggal tambahin air, nanti dia bakalan ngeluarin busa. Tapi busanya itu enggak yang kayak, apa ya, gede-gede gitu loh, enggak. Tapi busanya tuh kecil-kecil dan emang enggak terlalu banyak busanya. Dia nggak bau apa-apa, ada bau kayak obat sih dikit, tapi nggak yang kayak nyengat banget tuh, enggak, dikit aja.
Berikutnya yaitu Ultimate Moisturizing Lotion. Meskipun namanya lotion, tapi dia tuh enggak seperti lotion-lotion yang mungkin biasa kita temuin. Jadi permukaannya itu atau teksturnya itu dia cair, sama aja kayak air bening, tapi dia agak kental. Cuman kekentalannya itu enggak yang kental banget, tapi lebih dominan cair. Biasanya aku pakai 2 sampai 3 tetes aja, karena kalau misalnya terlalu banyak nanti tuh malah bikin kulit aku jadi terlihat kusam. Yang terakhir di sini ada Ultimate Moisturizing Milk. Kalau kita lihat secara sekilas, kedua kemasan ini tuh hampir sama ya. Terus gimana sih cara bedainnya? Nah, kalian bisa lihat di stripnya ini, yang ini kan warna pink, yang ini warna orange. Jadi yang pertama kita pakai itu yang warna orange, yang tadi yang lotion. Nah, kalau yang milknya itu warna pink. Ini digunakan setelah lotion ini. Sesuai dengan namanya moisturizing milk, jadi permukaannya juga sama, hampir sama seperti susu. Nah, ini juga sama ya, kalau misalnya kita mau pakai, gak usah banyak-banyak, dikit aja udah bisa membuat, atau udah bisa diratakan ke seluruh bagian wajah. Meskipun dia kemasannya tuh kecil-kecil seperti ini, tapi kalian jangan khawatir, karena dia itu hemat. Kita menggunakan sedikit aja tuh udah cukup, jadi dia bakalan tetap, bertahan lama gitu loh, jadi kayak sebulan aja tuh cukup. Nah, terus karena kemasannya juga yang kecil, jadi dia itu travel friendly. Dia nggak bakal makan banyak tempat. Jadi kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana, simple, tinggal dibawa aja. Terus gimana sih rasanya setelah 1 bulan pemakaian Hada Labo ini? Apakah sudah merasakan manfaatnya? Dan apakah sesuai sama yang diklaim dari manfaat Hada Labo ini? Jujur aja, selama pemakaian 1 bulan ini, aku merasakan manfaatnya, menjadikan kulit aku tuh lebih lembab, itu benar sekali. Tapi, ya ada tapinya, ternyata kalau misalnya kita menggunakan terlalu banyak atau terlalu rutin, itu justru bikin kulit aku tuh menjadi kusam dan ada beruntusan kecil-kecil gitu. Nah, aku juga sekarang lagi nyari tahu gitu, dari mana sih penyebabnya, apakah dari pencucinya atau dari tonernya ataukah dari milknya gitu, karena bisa jadi dalam satu series itu tuh ada satu yang nggak cocok gitu. Nah, setelah lama-lama aku coba berhentiin dan aku pakai pencucinya nggak terlalu sering gitu, kayak asalnya kan sehari sampai 2 kali, kalau sekarang tuh sehari cuma sekali, atau bahkan kadang 2 hari sekali, atau bahkan seminggu cuma 3 sampai 2 kali aja gitu. Nah, itu lumayan tuh berkurang si beruntusan sama si kulit kusamnya itu. Sedangkan untuk yang dua, yang toner sama tuh pelembabnya atau milknya, itu lumayan cocok buat kulit aku. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini juga kulit aku tadi udah aku pakein ketiga rangkaian ini, udah aku pakein semuanya, dan udah nggak ada kan kayak beruntusan kecil, terus terlihat lebih lebih glow gitu kulitnya. Ini tuh efek dari penggunaan ini. Aku sendiri percaya akan khasiat dari Hada Labo ini, cuman mungkin efek yang kurang baik di aku itu bukan karena salahnya si Hada Labo ini, tapi itu karena emang kulit aku aja yang tidak cocok menggunakan ini, atau mungkin gak terlalu cocok ya, bukan gak cocok banget sih, karena aku ngerasa cocoknya ada gitu, cuman emang ada efek yang kurang baik, dan itu cuma akibat penggunaan yang terlalu sering gitu. Jadi itu salah aku sendiri gitu. Buat teman-teman yang misalnya punya kulit yang kering sama seperti aku menyarankan pakai ini, karena memang untuk melembabkan ini dia bagus. Terus untuk efek yang kurang baik tadi itu tergantung kulit masing-masing ya teman-teman. Jadi mungkin yang nggak baik di aku bisa jadi nggak terjadi di kalian, atau misalnya yang baik di kalian bisa jadi nggak terjadi di aku gitu. Jadi itu tergantung, kembali lagi kulit masing-masing. Oke, jadi tadi aku udah cuci muka pakai facial wash dari Hada Labo ini. Berikutnya yaitu aku pakai 2 rangkaian ini. Yang pertama tuh ada moisturizing lotion, sama yang satu lagi moisturizing milk. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini. Tuh. Kalau ini dia tuh warnanya kayak gini kan, karena dia tuh isinya kan bening. Nah, kalau yang ini putih, pokoknya selayaknya susu aja kayak gimana. Terus selain itu juga kita bisa ngelihat dari stripnya ini. Nah, kalau yang ini tuh warnanya orange. Kalau yang ini warnanya itu pink. Yang kita pakai yang pertama itu adalah yang ini dulu, yang lotionnya atau yang kita sebut sebagai toner. Cara pakainya pun ini tuh simple banget, karena di sini kita nggak perlu pakai kapas, jadi cukup dituangin aja ke telapak tangan dan langsung kita apply ke muka kita. Sekarang kita buka dulu. Tuh, dia tuh permukaannya tuh cair kayak gini. Tuh. Jadi udah aja putih kayak air aja gitu, kayak air biasa aja. Sekarang kita coba play ke muka kita. Nah, pakainya tuh sedikit aja, 2 sampai 3 tetes aja kalau aku, karena kalau misalnya kebanyakan biasanya tuh bikin muka malah jadi kelihatan kusam. Terus tinggal kita ini gini-gini aja. Habis itu kita tepuk-tepuk ke muka kita pelan-pelan aja. Dan pastikan merata.
Oke, kalau udah sekarang kita bisa tunggu aja sampai kering. Tapi dia tuh keringnya nggak lama ya, jadi gampang menyerap karena mungkin permukaannya yang cair. Jadi kita nggak perlu tunggu lama, bisa langsung pakai ini. Kita lihat permukaannya, dia tuh seperti ini. Dia warnanya kayak susu aja gitu, putih tapi tetap cair gitu tuh, jadi gampang banget. Dan dia nggak lengket sama sekali. Sekarang kita pakai aja, ini dikit aja juga karena dia gampang banget diratain ke muka kita. Cara pakainya sama aja kayak biasa krim-krim yang dipakai. Karena dia permukaannya cair, jadi gampang banget untuk diratainnya. Nah, kalau yang ini dia tuh agak lama menyerapnya karena mungkin permukaannya tuh beda kayak tadi kan, jadi lumayan lama. Nah, kalau udah pakai ini, tuh muka kita tuh jadi terlihat lebih sehat dan lebih apa sih namanya tuh, lembab. Tuh kelihatan gak sih perbedaannya? Kita kalau mau mijit muka pakai ini juga bisa guys, karena enak aja gitu loh. Tuh kalau udah pakai ini tuh jadi muka kelihatan lebih glowing. Udah. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kalian tahu ketika aku upload video baru.